Kebayang gak sih rahmat yang ada di hati Nabi Muhammad bahkan kepada si kafir, yang udah bikin beliau berdarah-darah loh teman-teman. Kita gak usah dibikin berdarah-darah, baru terluka hati karena WhatsApp gak dibalas saja. Kalau dia kenapa-napa kita bilang kualat tuh mas saya. Istri itu setengah barang lah gitu, orang sewaan, hanya untuk menjadi, mohon maaf ya, sekedar toilet lah gitu, tempat buang hajat, tempat melampiaskan hawa nafsu. Kayak begitu doang teman-teman saudara sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudariku sekalian saya muliakan, Allah mengatakan tentang Nabi kita Muhammad ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami ciptakan engkau, kami utus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada alam semesta, kepada seluruh penjuru bumi, kepada alam langit, kepada binatang, dan terutamanya tentu saja kepada segenap manusia. Allah utuskan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin sebagai manifestasi kasih sayangnya Allah. Perwujudan kasih sayang Allah terbesar ke atas muka bumi adalah terutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, terutusnya Nabi Muhammad tuh bahkan buat orang kafir aja itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi, umat yang terdahulu, teman-teman saudara sekalian, itu kalau ingkar kepada nabinya, mereka tuh dipersegerakan azabnya dari dunia sebelum akhirat. Ingkar sama Nabi Musa, Allah kemudian mengatakan kunu kirodatan khasiin, jadilah kalian semuanya monyet-monyet yang hina. Sesudah Allah firmankan, langsung muka mereka yang ingkar kepada Nabi Musa berubah jadi monyet. Kebayang gak sih kalau itu kejadian zaman sekarang? Waktu mau tidur masih orang ganteng, begitu bangun-bangun udah jadi monyet. Ya Allah, ya Allah. Akan tetapi pada zamannya Nabi Muhammad SAW, teman-teman saudariku sekalian, waktu perang Uhud, Nabi Muhammad itu diserang orang kafir Quraisy sampai membuat 2 gigi geraham Nabi Muhammad tanggal, sampai membuat baju besi Nabi Muhammad satu kaitnya nyangkut di pelipis beliau alaihi salatu wassalam sampai berdarah-darah pelipis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan sampai membuat salah satu dari senjata mereka mengenai dahi Nabi Muhammad yang mulia hingga bercucuran darah. Saudara sekalian, hingga bercucuran darah. Ketika bercucuran darah itu Nabi Muhammad tadah darahnya. Di antara serangan kaum kafir Quraisy, di antara penjagaan dan pembelaan umat Islam yang ada di sekeliling Nabi, Nabi malah sibuk menadah darah beliau yang mulia. Lepas perang, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau malah sibuk menadah darahmu di saat peperangan? Bukannya darah ngalir, ya udah biarin aja gitu. Engkau sibuk pegang pedang membela dirimu, itu kan lebih pantas daripada sibuk menadah darah." Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Aku khawatir jika darahku menetes di atas permukaan bumi,
Allah murka kepada orang kafir dan menurunkan azab kepada mereka saat itu juga. Terturunnya azab kepada orang kafir yang sudah menyerang Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad gak mau. Kebayang gak sih rahmat yang ada di hati Nabi Muhammad bahkan kepada si kafir, yang udah bikin beliau berdarah-darah loh teman-teman. Kita gak usah dibikin berdarah-darah, baru terluka hati karena WhatsApp gak dibalas saja. Kalau dia kenapa-napa kita bilang kualat tuh mas saya. Masya Allah, Nabi Muhammad tahu nilai beliau di mata Allah, ngerti derajat beliau di sisi Allah, yang kalau darahnya nih sampai tertetes ke atas muka bumi, Allah bisa sangat murka kepada orang-orang yang telah meneteskan darahnya Nabi Muhammad. Dan kalau saat itu Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, kau lihat apa yang mereka telah perbuat padaku, bisa diturunkan azab hujan api mungkin dari Allah Subhanahu wa taala yang mengenai orang-orang kafir. Segitunya Nabi nggak mau, karena memang rahmat yang ada di hati Nabi Muhammad menyisakan rasa kasihan dan cinta, kasih sayang bahkan kepada mereka yang telah menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi itu terutus di masyarakat yang membenci kaum perempuan. Kita mesti ingat fakta itu. Nabi itu diutus kepada kaum yang membenci kaum perempuan. Ini saya kasih tahu, orang perempuan yang hidup di zaman jahiliyah, masa sebelum terutusnya Nabi Muhammad, itu kalau jadi perempuan gak boleh senyum, gak boleh ketawa, gak boleh. Para suami yang punya istri perempuan, ya iyalah, itu teman-teman saudara sekalian, tidak ada kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga seperti yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam Islam, di mana seorang suami harus menyayangi istri, istri harus hormat sama suami. Dalam Islam ada kesetaraan hubungan antara suami sama istri dalam sebuah rumah tangga. Saudara sekalian saya muliakan, zaman dulu nggak gitu. Suami istri itu setengah barang lah gitu, orang sewaan, hanya untuk menjadi, mohon maaf ya, sekedar toilet lah gitu, tempat buang hajat, tempat melampiaskan hawa nafsu, kayak begitu doang teman-teman saudara sekalian. Ini saya ngomong beneran loh ini. Sambil saya bayangin, ya Allah, untung saya nggak hidup zaman itu, kalau nggak mendadak saya